Selamat malam dan selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Pendeta Novita Bustami. Panggilan beribadah. Terkadang kita melupakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, sedangkan Tuhan tidak pernah melupakan kita. Berbahagialah kita jika kita masih menyadari untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 13 bait 1 dan 4. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas kesempatan dan waktu yang sudah Tuhan boleh berikan pada malam hari ini Tuhan. Kami mau mengikuti ibadah rumah tangga lewat live streaming. Terima kasih untuk waktu yang sudah Tuhan boleh nyatakan dalam hidup kami di sepanjang hari ini. Dan malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Lewat doa, nyanyian, terutama kami rindu mendengar firman-Mu. Dan firman-Mu biar juga menjadi berkat bagi kami semua yang boleh mendengarkannya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa juga untuk Pendeta Novita Bustami yang akan memberitakan firman-Mu. Urapi dia, berkati dia ya Tuhan, agar boleh memberitakan firman Tuhan seturut kehendak-Mu juga. Bapa di surga, kami mau serahkan akan seluruh keberadaan hidup kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam ibadah kami, dari awal pertengahan hingga boleh selesai seturut kehendak Tuhan saja. Inilah doa syukur kami Bapa, dengarkan sempurnakan yang kami bawa di dalam Putra-Mu Yesus. Kami berdoa dan bermohon. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian dari Mazmur 66 ayat 8 sampai 12. Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa. Ia memperhatikan jiwa kami di dalam hidup. Sebab Engkau telah menguji kami ya Allah. Engkau telah membawa kami ke dalam jaring. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Jemaat dipersilakan duduk. Kembali kita memuji Tuhan, Gita Bakti 15 bait 1 dan 2. Puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa, Sang Pencipta alam raya dan segala isi.
bagimu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa. Lagu indah hai nyanyikan bagi Dia Rajamu. Kasih dan kemurahan-Nya diberikan bagi kita. Bersyukurlah pada Dia Tuhanmu. Haleluya, puji Tuhan selamanya. Mari mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari berdoa. Bapa Maha Baik, firman-Mu akan kami dengarkan. Kami percaya bahwa Engkau akan memampukan kami untuk mendengarkan dengan baik, memahaminya, dan juga berani melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Mari ajari dan bimbing kami Bapa, dalam nama Yesus, firman hidup kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini berdasarkan 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 dan 5 yang memberitakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagia semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, selamat malam, Shalom. Semua kita suka menang ya. Gak ada yang suka kalah. Dari sejak kita masih kecil, kita sudah dituntut, kita dibentuk, kita diminta, diharuskan malah untuk menyukai kemenangan. Sementara kalau kekalahan, itu sesuatu yang harus dibenci. Karena dianggap sebagai hal yang memalukan. Itu sebabnya, kalau hari ini, bacaan Alkitab kita adalah mengenai iman yang mengalahkan dunia, maka mungkin kita harus meninggalkan pemahaman yang sudah terbentuk pada diri kita sejak kita masih kecil. Karena kemenangan yang mengalahkan dunia yang dibicarakan oleh 1 Yohanes ini berbeda dengan kemenangan yang diajarkan pada kita sejak kita masih kecil. Ketika kita membaca mengenai semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara begini. Siapapun yang lahir dari siapapun, tidak mungkin berbeda. Nggak mungkin nggak sama. Ya, kalau anak saya lahir dari saya, nggak mungkin dia beda dari saya. Oke, adalah perbedaan karena ngikut bapaknya. Tetapi sebagian karakternya, sebagian sikapnya, itu pasti ada yang ngikutin saya. Karena dia lahir dari saya. Gitu ya. Itu berarti kalau kita mengaku kita lahir dari seseorang, maka kita akan memiliki kemiripan dengan orang itu. Nah, ketika kita bicara tentang lahir dari Allah, ini tantangan. Karena pengakuan lahir dari Allah, itu berarti kita harus memiliki kemiripan, baik pemahaman, baik sikap, baik karakter, baik kepribadian, baik pemikiran yang mirip dengan Allah. Sampai di sini udah mulai terasa tidak nyaman ya.
Karena mirip dengan Allah itu bukan tidak mungkin, tetapi tidak nyaman. Ya. Sementara kalau mau mengalahkan dunia, maka 1 Yohanes menegaskan, berarti dia harus lahir dari Allah. Hanya dengan lahir dari Allah dia bisa mengalahkan dunia. Kemenangan ketika mengalahkan dunia itu lahirnya dari iman. Iman karena percaya pada Yesus. Jadi kalau kita mau mengalahkan dunia, berarti harus seperti apa? Harus memiliki pemahaman, pemikiran yang mirip dengan Allah. Menang atas dunia itu atau bisa mengalahkan dunia itu berarti apa? Kalau dunia meminta kita untuk tidak setia, supaya bisa menang berarti kita setia. Kalau dunia menuntut kita untuk tidak jujur, supaya bisa mengalahkan dunia kita harus jujur. Kalau dunia mengajak kita untuk menyerah, supaya bisa mengalahkan dunia kita harus bertahan. Kalau dunia menyuruh kita untuk mengambil jalan pintas, untuk bisa mengalahkan dunia berarti kita menolak jalan pintas. Berat ya? Tapi itu artinya menang atas dunia. Itu artinya mengalahkan dunia. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya mau mengalahkan dunia, itu jalannya. Itu solusinya. Itu faktanya. Kemenangan atas dunia itu nggak bisa pakai akal budi. Nggak juga bisa pakai logika. Nggak bisa pakai hitungan matematika. Karena kalau pakai logika ya emang nggak masuk. Masa kita di pasangan kita nggak setia, terus kita setia? Logikanya kan ya kamu bisa, aku bisa dong. Ngana bisa, apalagi kita. Tapi kalau mau mengalahkan dunia, ya memang bukan itu jalan keluarnya. Ngana bisa, kita tahan. Ngana seperti itu, ya kita usahakan supaya bisa. Jangan sampai tak iko-iko pangana. Ya, kelihatannya bodoh. Kelihatannya seperti, kok gitu doang sih? Kok mauan? Kok bisa-bisanya? Tetapi ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya bicara tentang iman yang mengalahkan dunia, itu adalah iman seperti yang kita bicarakan tadi. Di mana kita tetap setia, karena Yesus menginginkan kita untuk setia. Dan karena kita percaya pada Yesus bahwa kesetiaan kita saat ini tidak akan mungkin disia-siakan. Ketika kita diminta untuk tidak jujur, tetapi kita mau berusaha untuk tetap jujur. Karena Yesus menginginkan kita untuk jujur. Dan karena kita percaya pada Yesus bahwa kejujuran kita ini suatu saat mungkin tidak menjadikan kita kaya, mungkin tidak menjadikan jabatan kita tinggi, tetapi paling tidak anak-anak yang kita miliki pun juga akan menjadi anak-anak yang jujur. Ketika dunia mengajak kita untuk menyerah dan kita memutuskan untuk bertahan, karena kita tahu, karena dengan iman kita percaya bahwa bertahannya kita ini ketika orang lain menyerah, namun kita bertahan karena Yesus menolong kita. Yesus membuat kita sanggup untuk bertahan. Dan kenapa kita menolak jalan pintas? Karena dengan iman pun kita percaya bahwa Tuhan tidak menginginkan kita menjadi anak-anak gampangan. Ia membentuk kita melewati jalan sulit. Ia membentuk kita melewati jalan yang berkerikil. Ia membentuk kita melalui jalan yang tidak mudah. Agar kita menjadi orang-orang yang lebih kuat. Lebih tangguh. Bukan anak-anak gampangan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Mau menang atas dunia. Hanya bisa ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya lahir dari Allah. Sehingga dengan iman pada Allah itulah
kita mengalahkan dunia. Gak ikut-ikutan dengan dunia. Tidak menjadi sama dengan dunia. Saya mau sampaikan untuk semuanya malam hari ini. Selamat mengalahkan dunia dengan iman karena kita lahir dari Allah. Tuhan Yesus memampukan. Amin. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu terbantu. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah hati yang remuk. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Pakailah diriku, berkati budiku, untuk melukiskan kasih-Mu. Urapi Tuhan bibir mulutku, jadi saksi kebaikan-Mu. Mari kita berdoa. Bapa Maha Baik, kami bersyukur kepadamu. Malam hari ini kami ditegur sekaligus diteguhkan. Ketika kami mau mengalahkan dunia, maka itu berarti kami harus benar-benar lahir dari-Mu. Kami memiliki iman yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Percaya bahwa apa yang kami jalani tidak akan sia-sia. Malam ini kami mau berdoa buat semua kami yang mengambil bagian di dalam ibadah ini. Kami percaya Engkau hadir dalam rumah tangga kami. Memberkati perjuangan kami di masa pandemi ini. Memberkati setiap jerih lelah kami. Menolong anak-anak kami di dalam pendidikan mereka, pekerjaan mereka, dan ketika mereka bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup yang sepadan. Kami percaya Engkau terlibat dan campur tangan ya Bapa. Sehingga kami tahu perjuangan dalam masa pandemi ini sekalipun sulit, kami hadapi bersama-sama dengan Engkau. Kami juga mendoakan setiap orang yang menyerahkan diri untuk melayani Tuhan di tengah-tengah lingkungan jemaat kami. Biarlah setiap hati yang menyerahkan diri untuk melayani-Mu menjadi hati yang diberkati dan diubahkan terus untuk pelayanan ini. Dan biarlah jemaat Tuhan di GPIB Betania menjadi jemaat yang senantiasa bertumbuh ke arah Tuhan, ke arah Kristus, dan tidak pernah puas atas berbagai macam pencapaiannya, namun terus-menerus berupaya agar semakin mampu mencitrakan Kristus di tengah-tengah hidup kami, pekerjaan kami, perjuangan kami, bahkan pelayanan kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami sangat percaya Bapa, bahwa setiap hal yang terjadi di tengah-tengah bangsa dan negara kami ada di dalam kendali-Mu. Berbagai macam upaya untuk menghadapi pandemi ini pun, kami percaya Engkau memberkati setiap orang yang berjuang untuk itu. Sehingga kami boleh yakin bahwa setiap perjuangan, setiap jerih lelah tidak akan pernah Engkau sia-siakan. Berkati para pemimpin kami, karuniakan kepada mereka hikmat-Mu, sehingga mereka akan terus-menerus berjuang bagi bangsa ini, dan berikan ketaatan kepada semua kami, untuk benar-benar taat terhadap apa yang sudah diputuskan bersama demi kebaikan bersama. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan segala pergumulan kami,
syukur kami, hidup, kerja, tugas dan pelayanan kami padamu. Sehingga biarlah setiap kami boleh saling mengingatkan, agar kami semua dapat menjadi orang-orang yang sanggup mengalahkan dunia, karena percaya kami kepadamu di dalam Kristus. Terima kasih ya Bapa. Doa, syukur, dan permohonan kami sampaikan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan. Hendaklah masing-masing orang mengucap syukur kepada Tuhan dan memberikan persembahan kepadanya, sambil mengingat pesan Alkitab dari Ayub pasal 5 ayat 9 yang menyatakan, ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Nyanyian persembahan dari Gita Bakti 80 bait 1 dan 2. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan
Jemaat Tuhan diundang berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, siapakah kami ini yang dapat memberikan persembahan seperti ini? Karena daripada-Mu segala-galanya persembahan yang kami berikan ini. Berkati dan kuduskan ya Tuhan, agar menjadi berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat persilakan duduk. Warta Sektor Rabu 17 Februari 2021. 1. Ibadah rumah tangga yang akan datang tanggal 24 Februari 2021 dilaksanakan secara virtual. Kedua, ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Pendeta Novita Bustami Patro yang sudah boleh melayani dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Ibu dalam tugas pelayanan dan keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemusik, pemandu lagu, dan tim IT. Juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat Betania, yang dengan sukacita telah memberikan persembahan-persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan pernah takut bahwa Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita semua. Dan percayalah, imanmu yang menyelamatkanmu. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah Allah dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Berbahagialah di kita yang menjadi orang percaya kepada Tuhan. Dan Dia akan selalu menjaga kita dari segala cobaan dunia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.